bacakan pertanyaan pertama yang masuk dari seorang hamba Allah, 29 tahun di Aceh. Pertanyaannya, bagaimana sikap kami terhadap mertua kami yang ingin memaksakan merayakan ulang tahun cucunya atau anak kami. Kami sudah menjelaskan hukumnya secara baik, tapi mertua bilang anggap saja silaturahim. Allahul Musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Pertama sekali teman-teman sekalian, ulang tahun bukan bagian daripada Islam. Dan ini benar-benar merupakan bagian daripada acara orang-orang non-muslim. Makanya mereka mendatangkan kue, mereka ada lilin ditiup, lalu mereka berdoa pada saat itu. Dan ini lebih kentalnya atau lebih tepatnya acara kaum Nasrani. Dan Nabi SAW sudah bersabda kepada kita semua, Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah golongan daripada kaum itu. Dan kita dilarang, tidak boleh sama sekali. Dalam hadis yang lain, latattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibr wa dhira' bi dhira'. Jengkal demi jengkal, ya hasta demi hasta. Sampai kalau mereka masuk, hatta law dakhala hufra jubbin wa dabbin lattaba'tumu aw la dakhaltumu atau kama qala Nabi SAW. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut. Atau kama qala Nabi SAW. Ya, tepat lafaz hadisnya saya lupa, tapi seperti itu kurang lebih. Yang jelas teman-teman sekalian, tradisi ini bukan bagian daripada Islam. Ya. Jadi seharusnya seorang muslim tidak perlu lagi ada acara ulang tahun. Karena memang kita kalaupun ada ulang detik harusnya, karena setiap detik ini seperti ada umur yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hitungan detik juga kita bisa wafat. Kan begitu. Baik, isinya ulang tahun itu apa? Isinya misalnya memberikan hadiah kue. Baik, kita bisa memberikan hadiah kue setiap saat. Tidak harus di saat ulang tahun, kan begitu. Bukan dia ulang tahun saja. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan tahabu, saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Sudah jelas gitu hukumnya. Ya. Begitu juga dengan silaturahim keluarga. Di sini dikatakan anggap saja silaturahim. Silaturahim bisa setiap saat. Bukan di saat ya setahun sekali ulang tahun itu. Karena ini tidak akan jadi setahun sekali, karena hari ini suami ulang tahun, bulan depan istri ulang tahun, bulan depannya lagi mertua ulang tahun, bulan depannya lagi orang tua ulang tahun, bulan depannya lagi ipar, saudara, ponakan, tidak akan selesai-selesai. Dan akan sama mekanismenya. Datang, bawa kue, tiup lilin, nyanyi-nyanyi. Kan gitu. Yang lain bawa hadiah. Ini persis seperti tradisi mereka, orang-orang non-muslim. Mohon maaf saya jawab seperti ini karena memang ini adalah konsultasi diarahkan kepada kami. Bagi penanya, kalau memang atau ada yang diantara yang hadir dalam acara kita ini, baik live ataupun siaran ulang, yang merasa kurang cocok dengan jawabannya, Anda bisa bertanya kepada para ustadz, para kiai yang lain, insya Allah, yang mungkin lebih kompeten daripada saya dan mereka punya hujah yang lebih baik, Anda silakan. Tapi dari saya seperti itu yang saya ketahui. Jadi sebaiknya memang setiap muslim dan muslimah menghindari tradisi ini. Ya. Tinggal kembali kepada pertanyaan penanya di sini. Bagaimana sikap kami di saat mertua tetap ngotot untuk mengadakan acara ulang tahun cucunya? Gitu kan. Padahal kami sudah jelaskan hukumnya dengan cara baik. Saya melihat Allahu a'lam di sini bukan harus bentrok dengan mertua ya. Tapi Anda sebagai orang tua bisa mengambil sikap. Ya. Dalam arti kata, maaf kami tidak setuju dengan acara ini. Udah selesai. Dan itu bukan bab durhaka kok. Karena mereka sedang mengajak Anda untuk melakukan perbuatan yang tidak ada dalam syariat Islam. Dan kata Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat pada sang pencipta. Dalam riwayat lain, La ta'ata illa fi ma'ruf. Gak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan saja. Jangankan mertua, orang tua kandung pun tidak boleh kita patuhi pada saat mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Anda sepakat dengan suami atau Anda sepakat dengan istri bicara baik-baik, kalau kita tidak setuju dengan ini, mohon maaf kami tidak bisa datang. Kami tidak akan bawa anak kami. Tidak apa-apa, biar mereka tahu kalian punya atau Anda ini punya sikap. Gitu kan? Itu bukan dalam bab durhaka. Harus ditunjukkan. Dia mau arayakan setelah itu cucunya yang lain, silakan saja. Tapi kalau sama kami nggak setuju. Tapi dengan cara yang santun dan cara yang baik. Dan Anda juga datang, Anda bawa makanan, Anda bawa hadiah buat mertua gitu kan.
Tunjukkan kalau ini adalah hal yang dibolehkan. Kami malah mau berbagi. Bawain makanan, bawain minyak wangi, parfum, bawain pakaian, hadiah. Bawain sesuatu yang baik. Allahu a'lam. Itu karena Anda tanya sikapnya, ya. Jadi memang kita harus tunjukkan sikap kita, teman-teman. Ini sama semua orang, ya. Sama semua orang. Bukan hanya mertua. Sama teman-teman, gitu kan. Karena kalau Anda tidak menunjukkan sikap masalah tidak boleh misalnya, maka akan selalu merasa tidak enak. Dan perasaan tidak enak ini nggak benar. Gitu kan? Akhirnya diajak kalau sama teman-teman ke diskotik, ke bar. Oh karena tidak enak, jadi akhirnya terpaksa pergi. Oh nggak bisa. Tunjukkan prinsip kalau saya tidak ikut. Dari awal. Jadi mereka sudah tahu. Nggak jadi PR terus gitu kan. Allahu a'lam.